mau menjual ekspor ke Bali, yang kami kita menjual sesuatu mahal dengan harga seimbang dengan negara dengan hampir 15 ton negara panasnya dari kami berangkatnya sekitar 1-3 ton per jam, tapi panasnya itu setara itu 1 kilo dengan ton. Nah itu kalau untuk ledakan kan kalau konten yang satu ini maka kami kalau mengawasi itu dari Pol PP serta bullshit. Tiga BPBD, keempat Damkar, berikutnya Bapeten, Dinkes, Disub, dan Pol PP. Atau peralatan penting. Rekan-rekan dari Disub belum kelihatan. Gerak. Pemadam kebakaran mungkin bisa agak lebih rapat. Lencang depan. Gerak. Kompeten dari Dinas Kesehatan, silakan mengunjuk rekan sekalian dengan yang atributnya biar agar langsung kelihatan. Mohon perhatian untuk atribut tanda pelaku disamakan di sebelah lengan kiri. Di sebelah lengan kiri disamakan semuanya. Selanjutnya penyematan tanda peserta oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat masing-masing kepada perwakilan satuan kerja.
Saya masih geladi kan apa-apa. Ini asnya. Salah nih, truk yang dari sana. Ambil dari sini. Teman-teman wartawan dan juru foto mohon untuk dapat kembali ke tempat semula. Dengan laporan Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten, Bapak Insinyur Suharyanto, Master Engineering, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili Direktur Sabara Polda Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeten, yang terhormat Bapak Kepala Batan, yang terhormat Bapak Ibu Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Kepala-Kepala Dinas, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan Kementerian Lembaga tingkat pusat, serta seluruh peserta latihan gladi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah, kita sudah berada di tempat latihan gladi lapang nasional di area pusat Kota Bandung dalam keadaan kesehatan dan kewaspadaan semua pemangku kepentingan kementerian lembaga, sehingga pada gilirannya dapat memberikan keamanan, keselamatan bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Untuk menjamin kesiapsiagaan tanggap darurat yang memadai sesuai diamankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Pasal mewajibkan pemegang izin untuk menyelenggarakan pelatihan gladi kedaruratan nuklir. Untuk tingkat instalasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, untuk tingkat daerah 1 kali dalam 2 tahun, dan untuk tingkat nasional 1 kali dalam 4 tahun. Tujuan persiapan dan koordinasi pelaksanaan gladi. Gladi lapang nasional ini diinisiasi oleh Bapeten
sebagai lembaga pengawas yang berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait termasuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari latihan gladi menguji kemampuan instansi dan SKPD terkait dalam penanggulangan tanggap darurat, yaitu dalam merespon adanya darurat radiasi akibat kecelakaan transportasi sumber radioaktif. Yang kedua, mengevaluasi dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan, koordinasi dan kerjasama di antara pemangku kepentingan instansi terkait. Diharapkan Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen rencana kontingensi penanggulangan korupsi dalam latihan gladi pada hari ini, antara lain meliputi mekanisme komunikasi dan koordinasi, deteksi dan pengamanan sumber radioaktif, penanganan korban, terutama korban akibat dampak radiasi, dan pelaksanaan uji dekontaminasi dan rehabilitasi cemaran radiasi di lingkungan sekitar kecelakaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tahap persiapan telah dilakukan rapat koordinasi di tingkat pusat antar kementerian dan lembaga sebanyak 2 kali untuk mengkaji kemungkinan kecelakaan transportasi sumber radioaktif, pembahasan skenario dan dukungan kebijakan, personil dan sarana yang diperlukan. Kemudian telah dilakukan rapat koordinasi persiapan teknis di tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat, terutama pembahasan persiapan teknis pematangan persiapan kecelakaan gladi dan lain sebagainya. Kami mencatat bahwa peran dan pasti teknikan dan kesiapan nuklir Bapeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Badan Tenaga Nuklir Bapak Profesor Dr. Jarod S. Wisnubroto. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam hal Bapak Kapolda Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Sabara, Bapak Kepala Bapeten, Pak As, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam gladi lapang penanggulangan kecelakaan transportasi sumber radioaktif 2013 yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita di sini pagi ini melakukan suatu acara yang sangat penting sekali, yaitu gladi lapang bagaimana kita menghadapi kecelakaan kalau mengangkut sumber radioaktif. Dan harus memakai jalan darat, itu yang menjadi seharusnya kita lakukan yang sekecil apapun, itu menjadi budaya kita, menjadi bintang lagu kita. Statistik yang dibuat oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Nah, itu sudah ada prosedurnya. Secara periodik melakukan suatu kegiatan latihan tanggap darurat yang cukup bagus. Ini bukan karena saya dari Badan, tapi banyak lembaga internasional mengakui itu. Jadi sistem keselamatan dan keamanan kita cukup bagus. Nah, moga-moga ke depan itu menjadi modal kita kalau misalnya suatu saat kita punya fasilitas nuklir yang besar atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kami berharap bahwa gladi lapang ini menjadi modal kita bersama, menjadi sikap kita bersama supaya selalu waspada bahwasanya masalah radioaktif, masalah nuklir, bahkan ini bisa menjadi semacam pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kita tentu saja ingin belajar juga dari sistem keselamatan dan keamanan yang lain pula. Nah, demikian sambutan dari saya. Semoga ini menjadi suatu modal kita bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik, selamat dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapak Profesor Dr. Insinyur Natio Lasman. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur yang dipanggil Bapak Sekda, Bapak Kapolda yang diwakili juga dari Bapak Pangdam yang mewakili, segenap Bapak dari KPD
Pak Sigit beserta jajarannya, berbagai dinas yang ada di sini, dinas kesehatan, damkar, Polri, kemudian juga dari Rumah Sakit Boromius, rekan-rekan dari Batan, dari Bapeten, dan para undangan yang dipersilakan saya memberikan satu persatu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada di sini untuk latihan yang secara periodik memang dilaksanakan, dan tadi menambah yang disampaikan oleh Pak Jarod, Kepala Batam. Bandung memang pernah mengirim sesuatu yang luar biasa, yakni bahan bakar spent fuel itu ke luar negeri. Dan tidak hanya masalah keselamatannya yang dipikirkan, tapi juga keamanannya. Jadi, dan kalau yang Serpong kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, bahkan Densus 88 juga kita ikut sertakan di sana, jangan sampai dijadikan bahan untuk teror dan seterusnya. Untuk itu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini adalah kita bisa saling tatap muka, bisa saling memahami SOP masing-masing, bisa saling memahami koordinasi yang harus dilaksanakan dari masing-masing instansi negara. Koordinasi itu mudah diucapkan, tapi seringkali kalau di lapangan itu memang perlu diupayakan benar, dan itu hanya dengan perbesaran hati kita bisa mengkoordinasi dengan baik. Dan selanjutnya kita bisa memastikan bahwa instruksi yang diberikan oleh pimpinan ke bawah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu maka dalam skenario pelatihan kecelakaan radiasi, dan nanti ada kendaraan yang membawa sumber radioaktif, dan ini adalah ketua panitia tadi, memohon nanti Bapak membuka pelatihan ini. Izinkan saya meminta dengan pantun, Pak ya. Pohon jati dihiasi umbul dan janur, tepuk gembira dan nyanyian hati. Mohon nanti Bapak Sekda yang wakili gubernur untuk membuka pelatihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Direktur Sabhara Polda Jabar, Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Dudi Nur Arif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolda Jabar yang sedianya beliau akan hadir langsung acara pengawalan pada kegiatan lain, jadi beliau mewakili pada saya. Mohon pada yang hadir, kami sudah berani dengan sambutan karena saya dibekali oleh Kapolda sambutan beliau untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Tenaga Atom Nasional, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Gubernur Jawa Barat beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat atau yang mewakili, undangan dan hadirin serta khususnya para pelaksana di lapangan yang berbahagia dan saya hormati. Mengawali sambutan ini, mereka senantiasa kita berikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir di lapangan ke seluruh ekonomi untuk mengikuti gelar di lapangan nasional 2013 dalam rangka penanggulangan kecelakaan transportasi sumber dari radioaktif dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan Polda Jabar mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya gelar lapangan ini, sehingga peran dan fungsi seluruh instansi komponen terlibat serta dapat terjalinnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang sinergis, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila terjadi kecelakaan transportasi, pengangkutan zat atau barang radioaktif. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian kiranya dapat saya sampaikan kepada penyelenggara dari Batan dan Bapeten serta instansi terkait yang terlibat dalam gelar ini. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaannya. Kiranya dapat menjadi momentum yang strategis dalam meningkatkan koordinasi, komunikasi yang sama di antara kita, khususnya dalam penanggulangan kecelakaan transportasi sumber radioaktif. Demikian sambutan saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menganugerahkan pertolongan dan kekuatannya kepada kita dalam persembahan yang terbaik kepada masyarakat bangsa negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 5 September 2013, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Dr. Andes Dudi Arius, MH, Inspektur Jenderal Polisi di tangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami muliakan, berikut ini kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Barat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Dilanjutkan kata peresmian pembukaan. Bapak Insinyur Wawan Ridwan MMA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Pak Gubernur pada pagi hari ini tidak bisa hadir secara pribadi bersama kita karena sudah teragendakan acara yang lain. Dengan tidak mengurangi makna dan pentingnya acara ini, perkenankan saya hadir mewakili beliau dan membacakan secara singkat sambutan Gubernur Jawa Barat. Yang saya hormati Kapolda Jawa Barat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dudi, Direktur Sabara Polda Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapak Profesor Asnatio Lasman. Yang saya hormati Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Bapak Profesor Jarod Wisnu Broto. Yang saya hormati yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kajati Provinsi Jawa Barat, Forum Koordinasi dan Pimpinan Daerah yang mewakili dan hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan ridhonya pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim bersama mengiringi acara pembukaan Gladi Lapangan Nasional Kecelakaan Transportasi yang melibatkan sumber radioaktif. Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya antara lain bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, sarana prasarana, serta dampak psikologi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan ini perlu kiranya saya sampaikan bahwa di Jawa Barat terdapat sarana reaktor berbahan radioaktif yang kita kenal bernama Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, yang berlokasi di Kota Bandung. Banyaknya pengiriman yang melalui jalur udara, darat, dan laut berupa sumber radioaktif atau radiofarmasi ke rumah sakit, industri, dan lembaga-lembaga penelitian dikhawatirkan dapat menjadi ancaman yang memungkinkan terjadi bencana yang diakibatkan baik oleh bencana alam maupun kegagalan teknologi yang berbahan radioaktif tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pusat Tenaga Nuklir Badan dan Radiometri Badan Tenaga Nuklir Nasional beserta TNI Polri mengadakan gladi lapangan yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh badan atau instansi terkait dan bertanggung jawab dalam mengembangkan penanggulangan kedaruratan nuklir secara efektif dan aman atas potensi kecelakaan transportasi yang melibatkan sumber radioaktif dan bahan nuklir. Tentunya kita semua berharap kegiatan gladi ini dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta mampu mendatangkan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikian kiranya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik dan upaya kita senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan, ridho, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gladi lapangan nasional kecelakaan transportasi yang melibatkan sumber radioaktif secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk turut bersama-sama Bapak Sekretaris Daerah Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Hadirat Ilahi Robbi yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Perkenankan saya pada kesempatan ini membantu doa sesuai ajaran Islam dan hadirin dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa alam semesta, puji syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat hadir dalam acara Gladi Lapang Nasional Kecelakaan Radioaktif ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah manfaat keberkahan dari kegiatan yang kami laksanakan ini. Mudahkanlah segala urusan kami dan jauhkan kami dari kesulitan. Ya Rabb, Allahumma yasir wa la tu'asir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bencana, penyakit menular, kemahalan harga, perbuatan yang keji, gempa bumi, dan peletusan gunung-gunung berapi, serta segala cobaan dan fitnah. Ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, dan sungai-sungai serta seluruh alam adalah di dalam kekuasaan-Mu. Maka taklukkanlah semua itu untuk manfaat dan kebahagiaan kami dari segala bencana dan bahaya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rahman, Ya Rahim, yang Rahim, yang Maha Pengampun. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Untuk itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami tercinta, serta dosa para syuhada, guru dan pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian acara pembukaan telah selesai. Di depan Bapak Ibu sudah bersama kita para narasumber boleh dikatakan yang akan Bapak Ibu kami persilakan untuk menghemat waktu. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan acara ini. Namun sebelumnya mungkin dari Bapak Sekda atau Bapak Kepala Bapeten selaku Bapeten selaku penyelenggara kegiatan ini tentunya akan memberikan informasi singkat. Kami persilakan. Baik Bapak Sekda yang hormati, Bapak yang semua ada di sini dan rekan-rekan wartawan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan ini adalah latihan yang secara rutin kita lakukan dan untuk memastikan bahwa kesiapsiagaan nuklir baik di daerah dan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya pelatihan, maka kita tidak bisa memastikan bahwa keselamatan dan keamanan tadi berjalan dengan baik. Dan ini adalah suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan, yang sebelumnya juga dilaksanakan di Serpong. Lebih Serpong lebih kompleks lagi. Jadi waktu itu skenario-nya ada datang teroris gitu, kemudian meledakkan instalasi di sana, radioaktif rilis kemana-mana, sehingga sekarang masalahnya adalah bagaimana teroris harus ditangkap, bagaimana mengevakuasi lingkungan yang tercemar radioaktif. Itu dilaksanakan waktu itu. Kalau di sini kita hanya masalah keselamatannya saja. Tapi hari ini dokter sangat berkembang di dunia, dan sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden SBY, kita berkomitmen bahwa keamanan nuklir itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan itu disampaikan oleh beliau pada saat Nuclear Security Summit atau konferensi tingkat tinggi keamanan nuklir di Seoul tahun 2012 yang lampau.
Dan Indonesia melalui Bapeten dan Kementerian Luar Negeri diserahi untuk menginisiasi pembuatan National Legislation Implementation Kit, artinya pedoman cara atau pattern membuat undang-undang keamanan nuklir di masing-masing negara, dan itu harus kita laporkan nanti di 2014 di PNH. Ibu sekalian, melalui pelatihan ini kita mengharapkan baik dari BPKT maupun dari pihak kepolisian, dari dinas-dinas yang SKP seperti yang di sini, ini saling memahami bagaimana SOP dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Kira demikian sedikit gambar, dan Bapak Sekda kita sudah. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, kami persilakan, kami buka. Langsung aja. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi skenario latihan gladi pada hari ini adalah direncanakan ada mobil pengangkut zat radioaktif sedang berjalan di jalan raya. Kebetulan ada mobil yang berlawanan arah bertabrakan. Kemudian dari tabrakan tersebut mobil pengangkut radioaktif sedikit rusak. Kemudian sumber radiasi yang dibawa dalam mobil tumpah ke jalan berjajaran, sehingga ada dua hal: korban akibat kecelakaan termasuk sopir dan kru pengamanan, termasuk juga sopir dan pengendara lain di dalam mobil yang berlawanan. Yang kedua adalah bagaimana menangani sumber radioaktif yang tadi terjajar di jalanan. Dari sisi pengamanan sumber, nanti akan disimulasikan tentang kemampuan deteksi radiasinya, pengambilan kembali radiasi yang tercemar di jalanan, termasuk pembersihan cemaran yang sudah terjadi di jalanan. Sehingga nanti pada saat terakhir dinyatakan semua sumber radioaktif akan bersih dan bisa dipakai untuk umum bagi jalan biasa. Terima kasih. Baik, begitu. Ada lagi yang nyambung ini atau boleh satu lagi? Ya, silakan. Mau tanya ke dengan reaktif ini, kita mengamankan lokasi tetap steril dan dikata masyarakat tidak terkena radiasi. Penanganan itu sendiri misalnya kepada Bapeten, karena lebih kompeten mengenai kita hanya mengamankan lokasinya. Kalau itu tidak kecelakaan, kita mengamankan di misalnya itu saya kira. Saya tambahkan menyangkut yang disampaikan Pak Adani dan Dr. Saudara. Semua pemanfaatan ketenagaan termasuk radiasi itu harus ada izin dari Bapeten. Jadi nanti pengangkut itu pun harus ada izinnya juga. Jadi dari semua pengangkutan nggak bisa, harus ada izin dari Bapeten. Penggunanya harus ada izin juga. Kemudian pengeluaran limbahnya harus ada izin juga. Semuanya terkontrol kontrol. Nah, tapi kecelakaan ini adalah kecelakaan yang selalu di luar skenario. Semuanya sudah ada izinnya, tetapi kemudian kecelakaan di jalan. Dengan demikian apa yang dilakukan ini adalah kedaruratan sebabnya. Dan ini tidak bisa kita upayakan sendiri, melainkan hanya dengan koordinasi dengan terutama dengan teman-teman yang di daerah, karena Bapeten tidak ada di daerah, cuma di Jakarta saja. Itu banyak. baik. Silakan Pak. Saya Hujan dari Lensa Indonesia Jawa Pos 10, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak? Terima kasih, Bu. Radius berapa besarnya masyarakat boleh mendekat bila benar-benar terjadi musibah radioaktif ini? Yang kedua, Pak, berapa dahsyat dampak dari radioaktif itu terhadap manusia, dalam arti berapa lama dia bisa bertahan, dan kemana rujukan yang segera untuk ditangani? Untuk dari Bapak PPBD, Pak Sigit, saya ingin nanyakan, Pak,
setiap penanggulangan bencana itu selalu terkoordinasi di BPBD, Pak. Nah, apakah ini ada tetap kewenangan bahaya nuklir ini ke BPBD penanganannya? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira masalah nasionalnya dulu. Jadi kalau kami di tingkat nasional itu dengan BNPB, kami saya understanding jadi yang mengawasi saja, dan pelakunya itu dari under control dari BNPB. Dengan kami di kantor di Bapeten itu punya ada pusat krisis. Kalau ada terjadi sesuatu, kepala BNPB sebagai leadernya. Nanti kepala Bapeten itu sebagai wakil ketua, dan kami mengawasi bahwa semua itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Masalah nanti radius berapa itu tergantung dari kekuatan radiusnya, dan ini Pak Haryanto bisa menjelaskan. Terima kasih, mohon izin Mas Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami kemukakan bahwa dalam setiap penanganan bencana, di samping kita merujuk pada undang-undang teknis teman-teman di Bapeten, di Batan dan sebagainya, kita punya undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana. Jadi secara semua bencana yang ada, baik bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, pada saat terjadi kedaruratan bencana, artinya dalam tahap tanggap darurat bencana, itu mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Dan yang berhak menetapkan tanggap darurat bencana, kalau di tingkat pusat adalah Presiden, dan tingkat provinsi adalah Bapak Gubernur menetapkan tanggap darurat bencana dalam artian radiasi nuklir. Dan kalau sudah diambil alih oleh Pak Gubernur menetapkan tanggap darurat bencana, bahwa konsekuensi daripada tanggap darurat bencana adalah konsekuensi keuangan, konsekuensi personil, konsekuensi pengerahan pasukan, dan konsekuensi pengerahan semua sarana dan prasarana yang ada. Artinya apa? Pak Gubernur harus menyiapkan dana alokasi dalam rangka menangani tanggap daruratnya, tanggap darurat bencana Provinsi Jawa Barat. Itu kalau terjadi di Provinsi Jawa Barat, Pak. Karena apa? Karena akan menyangkut daripada manusia. Dampaknya jiwa manusia, keselamatan manusia, keselamatan jiwa, itulah yang menjadi ukuran pertama kali dalam konsep tanggap darurat bencana. Maka itu penanganannya khusus harus tanggap darurat bencana. Jadi dalam hal ini kami bersama dengan teman-teman dari Bapeten, dari Batan, dari Pusat Teknologi Nuklir di Bandung dan sebagainya, kita merancang sesuatu SOP yang kita sepakati bersama. Dan sangat tidak mungkin kita geladi begini memakai SOP masing-masing, tidak mungkin. Pakai SOP TNI tidak mungkin, SOP Polri tidak mungkin, SOP BPBD tidak mungkin. Maka dari itu kita 3 hari 3 malam merespon, merencanakan, menyusun SOP bersama. SOP yang kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan sekarang bersama. Itu adalah SOP yang kita sepakati, Pak. Jadi nanti pada geladi nanti tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain, karena sudah sepakat bahwa itu SOP kita. Karena konsep penanggulangan bencana sekarang merujuk Undang-Undang itu adalah konsep kebersamaan. Artinya apa? Semua yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus betul-betul mengkoordinasikan diri dengan baik. Itu tadi yang diutarakan oleh Bapak. Maka itu kita uji sekarang koordinasi kita, SOP kita dalam pelatihan ini. Maka dari itu saya minta kepada rekan-rekan semua yang termasuk pelaku geladi, geladi ini bukan main-main geladi. Geladi ini harus menyentuh hampir kesempurnaan. Artinya apa? Teman-teman semua melaksanakan dengan baik dan tidak ada pikiran satupun geladi ini main-main. Terima kasih. Pengiriman berangkat pada 8.50 pagi. Tepat pukul 9.00 PT Ember, mobil PT Ember bertabrakan dengan truk yang mengangkut muatan yang sangat berlebih sehingga menyebabkan kedua truk menjadi rusak parah. Masyarakat dengan spontanitas melakukan pertolongan kepada korban baik karena itu maupun dari pengirim PT LDR.
mobil pengangkut zat radioaktif. Dapat Bapak Ibu saksikan zat radioaktif yang diangkut oleh mobil PT NBR Batan Bandung terlempar. Informasi kecelakaan ini secara berjenjang dilaporkan dari Polsek ke Polres. Dari Polres melaporkan ke Polda bahwa terjadi ledakan terdengar 2 kali. Di lokasi mereka segera melakukan dengan alat-alat yang ada, mempersiapkan untuk penanggulangan dan penyelamatan korban. Korban dari lokasi agar tidak dampak penyebaran tidak lebih bahaya. Sementara di kesempatan tim radiologikal assessor atau pengkaji radiologi dari PT NBR Batan Bandung sudah tiba di lokasi untuk melakukan survei monitoring lingkungan. Oke, tim pemadam kebakaran, tim rescue sedang memantau lokasi dengan menggunakan deteksi panas. Kalau ada daerah batas untuk dapat bekerja antara daerah yang berradiasi tinggi dan daerah yang berradiasi sedang. ya, tim pemadam. Korban yang tadi luka berat langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Ali Sadikin. Tim rescue langsung mengirimkan korban agar mendapatkan tindakan yang lebih dini di rumah sakit tempat. Dapat kita lihat juga unit dari Batan melakukan survei terhadap korban, bagaimana keadaan korban untuk dosis yang terukur adalah 100 mikrosievert per jam. Selain itu, terdapat juga beberapa daerah yang terkontaminasi, beberapa korban yang terkontaminasi, dan daerah terjadinya kecelakaan berada di daerah yang dekat dengan objek vital pemerintah. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini, maka BPBD dapat menyatakan bahwa kecelakaan ini atau kedaruratan ini dapat diambil alih untuk dinyatakan sebagai kedaruratan tingkat daerah. Agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan menyelamatkan dan mengevakuasi korban. Selanjutnya dilakukan operasi bahwa api benar-benar sudah padam. Sementara tim rescue BPBD sudah menuju di lokasi dan siap-siap untuk melakukan pembuatan triase. Dapat Bapak Ibu saksikanlah, dengan arah angin ke arah timur ini, maka triase ditempatkan di sebelah kanan atau berada menjauh dari angin yang bertiup ke arah timur, atau tepat berada di sebelah barat lokasi kejadian.
kegiatan melakukan triase, yaitu pemilahan korban yang mana yang berat, mana korban yang ringan, dan mana yang segera perlu pertolongan. Dan setelah dilakukan triase akan dilakukan yaitu tindakan medis sesuai dengan kondisi korban. Triase selain memilih berdasarkan tingkat keparahan dalam hal keputusan kedaruratan nuklir, tim PPR dari PTN Kota Bandung telah memeriksa korban maupun masyarakat yang berada di daerah hot zone atau yang masuk 1 perimeter untuk di siap untuk melakukan dekontaminasi. dapat kita dengar di radio dan kita lihat di lokasi, tim Mobiga dengan peralatan dan personilnya membawa 1 unit peralatan dekontaminasi area, dekontaminasi personil. Dapat kita lihat tim Mobiga sedang bekerja karena ternyata masyarakat yang tadi menolong dan juga petugas kepolisian yang menolong ternyata terdampak dampak kontaminasi. Dapat kita lihat juga ini dekontaminasi dari Mobiga untuk mendekontaminasi kendaraan. dari Polsek dan pengamanan pecah-pecah dari api dapat kita lihat dari video unit melaporkan ke BPBD bahwa tingkat radioaktif di lapangan telah berkurang.
diri berupa pakaian pelindung yang dilipahi dengan masker, dan alat ini, pakaian ini bukanlah merupakan pakaian yang tahan radiasi, tetapi berfungsi sebagai pakaian yang akan melindungi dari bahaya kontaminasi yang kemungkinan masih tersisa di lokasi kejadian. Oleh tim dari KLSSR yang sudah bertugas di dalam satu pintu keluar masuk daerah lokasi kejadian. Dapat kita dengar Bapak Ibu sekalian bahwa koordinasi masing-masing instansi pendengar di radio sangat sibuk saling berkomunikasi dan saling memastikan setiap kegiatan atau setiap pelaksanaan tanggap darurat. Dapat kita saksikan
sudah hilang. Telah mencapai latar belakang, sehingga luar dinyatakan aman. Dapat kita dengar dari radio. Jadi saudara juga sama dengan penyebab di mana tidak terjadi dampak kontaminasi di udara. Dan petugas medis, di mana tadi petugas medis sudah berhadapan dengan korban, memegang, menolong agar untuk menghilangkan dampak kontaminasi. Petugas medis juga didekontaminasi. Dapat kita dengar radio. Proses ulang sama komandan berikutnya. Selanjutnya komandan berikutnya akan menugaskan kembali kepada panitia untuk selanjutnya juga melakukan aksi-aksi. Nggak usah berhenti, langsung lewat aja nanti ya. Ya, mohon perhatian, tepuk tangan untuk kita semua. Langsung ke
dan untuk mengenalkan atau untuk kepala guru satuan kerja untuk dapat berkumpul di foto yang ada di sebelah jalan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan.